dalam keadaan yatim, tapi ganteng, tapi cakep, nggak rebek nggak, ya. Rasulullah langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi Hasan bin Sabit memuji secara khalqannya luar biasa. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi dari Solo, fa'alaihi falyatafaddal mashkura mahjura. Udhkurus salata 'alan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Hamid bin Syal Haddad, dan semua para habaib yang lainnya. Kami hormati para kiai, para alim ulama, segenap pengurus Musalla Al-Mahsyurin. Mahsyurin atau mahsyurin? Mahsyurin ya. Al-Mahsyurin yang berbahagia insyaallah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak. Ini ibu-ibu enggak ada ya? Oh, ada di belakang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang. Semuanya insyaallah semoga malam hari ini kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan yang semacam ini adalah pertemuan yang membuat kita senang di akhirat nanti insyaallah. Dan mukaddimahnya senang di akhirat itu adalah senang di dunia. Manusia itu tidak bisa mendefinisikan kebahagiaan. Ada yang bilang bahagia itu kalau punya duit banyak. Nyatanya direktur-direktur yang kaya-kaya yang stres juga banyak. Bener apa enggak? Bener. Oh, ini enggak bohongan, bener. Saya pernah jumpa dengan orang kaya, itu ngeluh sama saya. Kenapa? Terkena satu penyakit yang sangat, bagi dia penyakit yang sangat berbahaya. Nama penyakitnya galau. Nama penyakitnya galau. Jadi dia kalau sudah galau itu dari beneran ini galaunya, sampai-sampai harus pakai oksigen. Dan gak mau kalau di rumah, harus ke rumah sakit, di UGD. Kenapa? Dia merasa tenang kalau sudah masuk UGD. Kita gak usah pakai galau ke majlis semacam ini, pulang hilang galaunya. Benar apa benar? Lalu sekarang ini aja yang punya utang lupa sama utangnya kok. Iya kan? Nanti keluar ingat lagi sama utangnya. Jangan lupa akhirnya gak dibayar, bahaya nanti. Jadi kita ini datang mati semacam ini hati udah tenang. Nah, ini banyak orang kaya punya duit, hidupnya susah. Orang bilang kalau jabatannya tinggi seneng, enggak. Yang jabatan tinggi awal dikawal, sekarang diborgol banyak. Iya kan? Terus apa sih bahagia itu? Bahagia itu apa namanya? Apa yang dinamakan dengan bahagia? Apakah bahagia itu kalau punya duit banyak, punya istri banyak yang pusing? Istri satu pusing apalagi tiga. Punya anak banyak yang bingung sama anaknya, banyak yang jadi stres karena anak. Terus gimana? Bahagia itu adalah ketika kita bisa hidup ngikutin aturan Allah, itu bahagia. Hidup ngikutin aturan Allah itu namanya bahagia. Jadi Anda kalau punya duit tapi Anda gak ngikuti aturan Allah, mustahil Anda akan bahagia.
Anda punya pangkat, Anda nggak ngikutin aturan Allah, mustahil Anda akan bahagia. Semuanya pasti nggak bahagia, kecuali kalau ngikutin aturan Allah. Bagaimana aturan Allah? Aturan Allah macam-macam. Aturan Allah yang terkait dengan badan kita ada. Subuh dengar adzan, kita berangkat sholat subuh. Jangan pengajian semacam ini semangat, sholat subuh nggak berangkat. Ada nggak pengajiannya semangat, sholat subuhnya telat? Ada nggak yang model begitu? Biasanya ada ya. Itu orang kalau pengajian semangat, sholat subuhnya telat, itu seperti orang pakai sabuk tapi nggak pakai celana. Yang wajib ditinggal, yang sunnah dikerjakan. Kira-kira ada nggak yang pakai sabuk tanpa celana? Ada. Apa? Kuda. Kuda itu pakai sabuk, nggak pakai celana. Berarti kalau kita pengajian semangat, sholat subuh nggak semangat, berarti sama kayak kuda. Para kuda-kuda yang saya hormati, oh di sini nggak ada, insya Allah. Sini sholat subuhnya lebih semangat juga, insya Allah. Amin Allahumma. Jadi dari sholat subuh, dengar adzan subuh, semangat berangkat ke masjid. Adzan zuhur, pokoknya nggak berangkat masjid, pokoknya kerjakan sholat. Dengar adzan, kerjakan sholat. Itu namanya ngikutin aturan Allah. Di situ ada kebahagiaan. Anda maka di situ ada kebahagiaan. Anda jangan bingung sama orang-orang yang punya duit banyak, kaya tapi nggak pernah sholat. Kekayaannya itu hanya kekayaan di dunia, dan kekayaannya mustahil menjadikan dia bahagia. Nggak akan, nggak sholat, nggak akan senang hidupnya. Nggak akan senang hidupnya. Anda tahu orang-orang itu, orang-orang yang jarang sholat itu kalau bingung ke diskotik, dia minum minuman keras kayak tadi itu, minum oplosan, nggak punya duit ya. Jadi kan apa? Premium dicampur api, campur apa lagi? Minyak kayu putih. Insya Allah saya usul lagi ada campuran baru lagi, baygon sekalian nama botolnya. Itu yang minum bukan cuma teler, mati. Gak akan seneng kalau nggak ngikutin aturannya Allah. Itu yang berhubungan dengan badan kita, ikutin aturan Allah. Berhubungan dengan harta kita, ada wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Jangan sampai nggak bayar zakat. Itu kalau masih ada sisa harta, ayo sedekah. Sedekah sama siapa? Orang tua dulu. Orang tua mampu nggak? Orang tua mampu atau enggak? Makanya perlu orang yang kadang-kadang minta sumbangan di tempat yang semacam, kan kadang-kadang ada sumbangan-sumbangan begitu kan. Harus diingetin juga yang masih punya tanggungan orang tua yang nggak mampu, jangan nyumbang. Silahkan nyumbangnya ke orang tua, sedekah sama orang tua dulu. Orang tuanya lihat, kerabatnya dilihat, tetangganya dilihat. Setelah itu baru Anda sumbang pondok pesantren, majlis dan lain sebagainya. Ini aturan syariat seperti itu. Al-muta'addi fis shadaqah kamani'iha. Orang yang sedekahnya itu salah kayak orang yang enggak sedekah. Orang kalau sedekahnya salah seperti orang yang enggak sedekah. Kenapa? Karena sedekahnya salah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berhubungan dengan harta kita, ada aturannya. Berhubungan dengan rumah tangga kita, ada aturannya. Yang punya istri dididik istrinya, jangan sampai istri keluar enggak pakai jilbab. Punya anak dididik anaknya. Anak itu harus dididik biar kenal dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi yang ngajarin, gak ada kurikulum sehebat kurikulumnya Nabi Muhammad. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anakmu 3 perkara. Apa? Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, baru membaca Al-Quran. Sedang orang bingung, anaknya harus bisa baca Quran, tapi gak pernah bingung anaknya cinta sama Nabi atau enggak. Hanya didik anak kita biar cinta dengan Nabi Muhammad. Caranya apa? Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Memalukan kalau ada kaum muslimin nggak kenal sama Nabi. Masih ingat dulu di waktu zaman saya sekolah itu pernah ada tes. Itu kalau Anda pernah datang Solo itu kan rumah sakit, ada rumah sakit Kustati ya. Itu ada anak tanyain Nabi Muhammad lahir di mana, jawabnya di Kustati. Nah, ini yang kesalah kok nggak gurunya, orang tuanya ini. Kenapa nggak mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak? Harus kenal sama Nabi, baru anak itu akan bisa cinta dengan Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah harus cinta. Kayak tadi disampaikan sama Habib Muhammad Al-Idrus. Ibn Abbas mengatakan apa? Kami ini menerangkan pada anak kami tentang perangnya Rasulullah sebagaimana mengajarkan tentang ayat suci Al-Quran. Kenapa kok perang? Karena di dalam perangnya Nabi itu terdapat pengorbanan, kecintaan, kesetiaan, dan banyak ilmu yang lainnya. Kakaknya kalau istilahnya hijrahnya Nabi yang nulis kitab ada, tapi banyak ulama yang nulis kitab Maghazi Rasulullah SAW, peperangan yang dialami sama Nabi. Banyak ilmu di sana, ilmu untuk ngadepin kehidupan macam-macam. Nabi Muhammad SAW itu, bayangin nih, kita harus mengambil ilmu dari perangnya Nabi ya. Nabi itu perang pernah menang, pernah kalah. Benar apa enggak? Nabi kalah. Nabi kalah. Apa Nabi ketika kalah berarti Nabi posisinya enggak benar? Apakah Nabi berada di posisi yang salah sampai akhirnya kalah? Begitu. Yang jawab begitu harus syahadat lagi. Yang jawab Nabi berada di posisi yang salah sehingga kalah harus syahadat lagi itu. Nabi Muhammad enggak akan pernah salah, enggak akan pernah keliru. Memang ada basyariah Nabi, urusan duniawi pernah Nabi Muhammad ditegur sama Allah dalam beberapa hal, tapi tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad ketika Uhud itu salah sehingga kalah? Enggak. Memang Nabi Muhammad itu hidupnya pelajaran. Kalau Nabi Muhammad selalu menang, kita umatnya enggak tahu bagaimana caranya bersikap ketika kita kalah. Tapi Nabi Muhammad pernah menang juga pernah kalah. Perang Badar Nabi Muhammad menang. Sebelum perang Nabi Muhammad doa, ya Allah, ini kalau sekelompok umat yang kecil ini hancur ya Allah, Engkau enggak akan ada lagi yang nyembah di muka bumi ini. Angkat tangan, doa beneran. Nah, begini, ini pelajaran untuk kita. Anda kalau punya hajat, doa minta sama Allah. Anda lebih senang minta sama orang, nelpon orang dibanding Anda telepon Allah. Kenapa? Enggak yakin, paling doa enggak dikabulkan. Ya sampai mati enggak akan dikabulkan doanya kalau model begitu. Saya sekarang biasakan doa. Biasakan doa. Kalau perlu nih Anda mau berangkat tadi pengajian ini doa, ya Rabbi Allah, semoga berangkat pengajian lancar, enggak kena macet yang parah, dapat ilmu, pulang ke rumah selamat. Begitu doa. Biasakan doa. Nabi Muhammad mau perang doa. Nabi lu ini. Terjadilah perang Badar. 300 kurang lebih lawan 1000. Menang kaum muslimin. Kenapa? Doa dari Nabi. Dan benar, Uhud kalah. Uhud kalah. Nabi ketika kalah gimana? Patah hati, galau, putus asa, saya gak mau perang lagi. Begitu? Enggak. Khandaq perang yang sampai Senali perang dengan Amr bin Abdul Wud, perang Khandaq, terus perang lagi banyak dialami sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada pelajaran. Nabi ngajarin ketika kalah ada caranya juga. Jadi orang yang memperjuangkan kebenaran tidak ada jaminan dia akan selalu menang dalam apa yang dia pikir. Tapi demi Allah yang dianggap menang di dunia ini ketika melawan yang hak, dialah yang akan kalah sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf nih. Ada pilihan lurah. Yang satu orangnya soleh, belum adzan udah sampai ke masjid, jujur nggak mau bayar, orangnya apa adanya. Saya niat jadi lurah untuk mensejahterakan masyarakat, saya bukan tipe maling. Jujur bener orangnya, muamalah teruji, utang pasti bayar. Banyak nih makhluk yang nangis utangnya nggak dibayar, banyak model begitu. Utang dibayar, baik orang yang jujur. Yang lawannya orang fasik, pengusaha judi online. Jangankan ke masjid, lewat nengok masjid aja nggak pernah apalagi masuk.
enggak jujur bayar. Ketika tanding ternyata yang menang yang fasik. Apa berarti yang lurahnya ini orang zalim? Berarti orang jahat? Enggak kan? Enggak. Kaum muslim itu enggak disuruh menang, disuruh berjuang semaksimal mungkin. Pengajian ini enggak disuruh orang banyak. Enggak disuruh orang banyak begini, enggak. Suruh ngadain. Niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar maksimal. Niatnya itu lurus, sukses. Nah, makanya banyak hal yang dianggap sama manusia itu buruk, tapi ternyata itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama nih, ada seorang ustadz, semoga semua ustadz di sini selamat ya, ini cuma contoh. Ustadz tinggalnya jauh, kutub utara sana, bareng sama penguin. Dapat musibah, mendapatkan musibah, istrinya dituduh selingkuh. Istrinya dituduh selingkuh, itu nasib baik atau buruk? Hah? Baik apa buruk? Istri dituduh selingkuh, buruk ya? Buruk. Anda bayangkan itu baru ustadz, kelasnya di kutub utara, istrinya dituduh selingkuh, itu nasib buruk. Siti Aisyah dituduh selingkuh. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu anggap wahai Muhammad, peristiwa ini buruk bagi kamu. Ini justru baik untuk kamu. Bayangin nih, Nabi Siti Aisyah, manusia mulia, wanita yang mulia, dituduh berbuat yang naudzubillah min dzalik, peristiwa yang dianggap sama semua orang itu nasib buruk. Allah mengatakan apa? Jangan dianggap buruk ya, itu baik kok. Saya lihat ayat itu sempat pusing saya. Dituduh selingkuh kok baik, ini gimana? Saya baca tafsirnya, ulama tafsir yang punya pendapat macam-macam. Saya baca tafsirnya Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi mengatakan apa? Itu Allah mengatakan baik, kenapa? Satu, karena peristiwa itu akhirnya terbukti tidak, dan Allah menurunkan ayat Siti Aisyah itu adalah wanita suci. Baik kan jadinya? Yang kedua, itu ujian. Orang mukmin kalau diuji sabar, pahalanya surga. Tidak ada kebaikan yang melebihi surga. Jadi semua sarana yang menyebabkan kita dapat surga itu juga termasuk sarana kebaikan. Itu pola pikir Quran. Itu pola pikir Quran. Makanya mohon maaf, saya nggak setuju kalau banjir itu dikatakan azab, nggak setuju. Kenapa? Yang kena banjir orang-orang soleh banyak, benar apa enggak? Pada pesantren banyak apa enggak? Ini warga Jakarta kena azab sehingga diturunkan banjir, enggak. Bukan azab itu. Bukan azab. Bagi orang yang maksiat azab, bagi orang yang mukmin itu adalah rahmat. Kenapa? Sabarnya mereka ngadepin banjir mungkin jadi bekal terbaik mereka untuk menuju surga. Sekarang ini yang banjir air itu enggak ngeri. Yang lebih ngeri apa? Banjir maksiat. Banjir maksiat ngeri apa enggak? Durhaka sama orang tua, jual beli enggak jujur, utang riba. Ini lebih ngeri daripada banjir ini. Banjir air tidak ada seberapa, ini namanya banjir maksiat. Lisan yang terbiasa bohong, sholat ditinggalkan, ngeri ini. Banjir air mah gampang, enteng, sabar, surga insya Allah, jalannya aja. Selesai ya juga akan selesai. Jadi banjir maksiat gak tobat gak akan selesai sampai di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ayo kita semuanya mengajak anak kita kenal dengan Rasulullah SAW. Intinya bahagia itu kembali ke laptop. Jadi saya juga ceramah nggak mau lama-lama, kata Habib Muhammad, takut kebulinya jadi rengginang nanti. Intinya hidup bahagia itu kalau bisa ngikutin aturan Allah. Aturan Allah itu macam-macam, diantaranya kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, aturan Allah kita bersabar.
kita mendapatkan sesuatu yang nikmat aturan Allah, kita bersyukur. Anda hidup di dunia ini nggak akan mulus enak terus tuh, nggak akan. Pasti ada aja. Betul apa betul? Ada aja pasti. Yang punya duit ya diuji sama Allah. Kenapa? Kesehatannya. Yang nggak punya duit sehat tapi ujiannya ya tadi krismon. Ada ujiannya masing-masing ini. Saya punya guru tuh pernah diundang pengajian sama orang super kaya raya. Nggak dinepin di hotel, rumahnya gede bagus. Itu ditaruh di satu rumah begitu. Itu rumahnya kamar mandinya aja ada AC-nya. Bener ini, kamar mandinya ada AC-nya. Begitu duduk langsung kelihatan layar TV. Jadi kalau umpama itu itu BAB-nya setengah jam nggak terasa. Ada TV-nya. Bener ini. Duitnya berapa? Oh jangan tanya, pasti kaya raya, kamar mandi aja kasih AC. Kita jangankan kamar mandi boro-boro ngasih kamar kita mau kasih AC aja boro-boro mikir listriknya. Nah, itu akhirnya selesai pengajian dipanggil diajak 4 mata, nangis yang kayak ini. Kenapa? Diuji sama Allah. Apa ujiannya? Lidahnya mati rasa. Di ngerasain kopi sama ngerasain teh sama. Ngerasain madu sama jamu sama. Anda mau kasih duit 1 miliar, lidahnya diambil, nikmat rasanya. 1 miliar mau? 2 miliar? 3 miliar. Tapi ngerasain nasi kebuli sama nasi putih sama. Nasi goreng paling pedes, nasi goreng biasa sama. Nasi biasa, mau? Enggak? 5 miliar? Mau enggak? 5 rumah tuh 10 miliar. Wah rumah gede tuh 10 miliar nih, 10 miliar 10, nolnya berapa? 9 10 deh, 10 miliar nolnya ada 10. Mau enggak? Angka 1 nolnya 10 miliar. Mau enggak? Tapi teh, kopi, air, jamu, madu sama semua. Mau? Anda orang kaya punya 10 miliar, kenapa enggak pernah Anda syukurin? Enggak pernah Anda syukurin. Hidup ini enggak mungkin mulus, pasti ada aja. Ada salah seorang khalifah namanya An-Nasir. Dia jadi khalifah, jabat, begitu dia jabat dia mau ngitung, saya mau nyatet hari-hari dalam kehidupan saya yang berlalu tanpa masalah. Hari-hari dalam kehidupan saya yang berlalu tanpa masalah. Dia jadi jabat, jadi khalifah. Khalifah ini presiden loh ini. 50 tahun 6 bulan 3 hari. Loh kok sama harinya diapalin Beb? Ya karena penting ini, informasinya nanti ada di sini. Jabat jadi khalifah berapa? 50 tahun 6 bulan 3 hari. Berarti 10 periode itu ya. Kalau jadi di Indonesia ini ada 10 periode. Dia nyatet setiap ada 1 hari saya nggak ada masalah, nggak ada problem apa-apa, saya catat 1. Ternyata anaknya lihat catatannya jadi pejabat 50 tahun 6 bulan 3 hari, itu hari yang berlalu tanpa masalah hanya 14 hari. Sisanya penuh masalah. Hanya 14 hari. Anda bayangin berapa persennya itu? Setahun ada 360, kaliin 50 tahun ada berapa? Banyak pokoknya ya. Berarti kurang lebih ada 1.800 ya kan? 300, 18.000. 18.000 hari ditambah plus 18.000 hari ditambah 6 bulan kali 30 berapa? 180. 18.183 hari menjabat jadi presiden, hari yang berlalu dengan kebahagiaan hanya 14 hari. Sampai menjadi presiden model begitu angkat tangan. Ada? Enggak ada. Anda hidup hari ini ada masalah? Enggak kan? Nyantai kan? Syukuri.
Hidup di dunia ini aturan Allah, kalau Anda dapat musibah Anda sabar, dapat nikmat Anda syukur. Makanya tiap hari sekarang syukur. Bisa tadi mungkin minum kopi, syukur alhamdulillah, nikmatnya kopi luar biasa. Nanti ada makanannya apa enggak ini? Ada enggak? Ada kebulinya? Pantes wajah-wajah kelaparan semuanya ini. Ini kalau wajah ini, saya lihat kalau wajah ini bisa bicara udah mengatakan kelaparan ini. Oh enggak lama-lama, saya enggak lama-lama. Saya itu punya prinsip lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Itu prinsip saya begitu. Dan saya insya Allah 2 minggu lagi ditebet lagi. Tebet lagi. Alamatnya di mana Beb? Wallahu a'lam, lupa. Oh, saya suruh ngapalin Jakarta enggak hafal saya. Apa cuma Tebet, Condet, Cililitan. Cililitan paling apa? Karena dulu saya kecilnya di Cililitan. Wih, sekarang sering banjir ya. Untung udah pindah ke Solo. Dari masa kecil saya itu di Jakarta, di Cililitan. Dulu tetangga saya berarti yang sering gendong saya waktu kecil, itu yang jadi artis. Wan Abud itu loh. Yang hitam, yang keribu ya. Namanya aslinya Fuad ya kan? Namanya Fuad. Saya tapi nggak pernah ketemu lagi. Itu kecil dulu belum jadi artis ngetop, masih ngekos. Dulu kalau Umi sama Abah pergi, saya dititipin di kosnya dia. Dititipin di kosnya dia. Masa kecilnya di Cililitan. Masa kecil. Itu ada di Cililitan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan lagi. Jadi intinya hidup ini yang bahagia adalah ngikutin aturan Allah, dan sumber utama untuk mendapatkan kebahagiaan adalah mendatangkan nur Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan macam-macam. Anda boleh baca sholawat, Anda boleh baca maulid dan Nabi. Saya izin minum bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum air putih anget aja udah nikmat. Jadi sebab untuk mendatangkan kebahagiaan adalah menghadirkan nur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Apa sebab datangnya nur Nabi Muhammad? Sholawat. Kemudian setelah itu maulid, mengerjakan sunnah sambil diiringi dengan rasa cinta. Sekarang ini banyak orang hanya mendewa-dewakan sunnah tapi melupakan yang menjadikan sebab semua sunnah itu ada Nabi Muhammad. Diajak cinta Nabi nggak mau, tapi sunnah Nabi, dikit-dikit sunnah Nabi. Nih, mendatangkan untuk Nabi Muhammad adalah dengan kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Saya nyalain Bluetooth. Saya mau kirim ke Anda video, gambar, audio. Bisa apa enggak? Enggak bisa, kecuali kalau Anda juga menyalakan. Rahmat Nabi Muhammad ini yang di situ terkandung semua kebaikan dunia akhirat, itu siap dikirim kepada kita kalau kita bisa menjadikan orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat itu. Pantaskan diri kita untuk bisa bersanding dengan nur Nabi Muhammad. Gimana Beb? Ya banyak sholawat. Kemana-mana ngantongin tasbih. Nah biar ingat sholawat. Kita ini kalau nggak ngantongin tasbih susah, nggak ingat sholawat kita ini. Bener apa bener? Kantongin tasbih biar ingat baca sholawat. Kantongin tasbih. Kemudian setelah itu juga kita jadi orang yang gemar sama maulid. Jadi dulu Ustaz Ahmad, namanya Ahmad terus ini nama aslinya saya lupa. Ahmad kan panggilannya? Iya panitia. Ahmad? Oh Ahmad Romli. Kok pakai namanya Ahmad terus? Terus artinya bunga. Ahmad Romli itu datang sama kita. Beb ini cara baca maulid yang benar gimana? Kok ada macam-macam? Saya bilang mau baca maulid itu baca dulu ada tawasul. Ada tawasul itu
dibaca tawasulnya. Kemudian setelah itu baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi asyrafi badri fil kauni asyraq, itu dibaca. Itu mau pakai inna fatahna bagus, assalamualaikum bagus. Nah itu fasal-fasal dari awal sampai qiyam dibaca. Diselingin qasidah enggak apa-apa. Fasal alhamdulillah wa sultano tajalal haku qasidah. Fasal satu lagi qasidah. Enggak ada masalah. Rawinya dibaca, tapi harus dibaca semua. Nah, di situ ada barokahnya. Ada barokahnya sampai mahalul qiyam. Setelah mahalul qiyam, rawi wahina baroza wala qadita sofa dibaca. Diselingin qasidah, jadi ini rawinya dibaca, diselingin qasidah enggak ada masalah. Setelah itu baru ditutup dengan doa. Itu. Gitu, iya. Nanti kalau kelamaan gimana? Enggak kelamaan. Sekarang ini durasinya insya Allah dibuat sama bisa. Asalkan disiasatin aja, qasidahnya tetap dibaca, tapi dipotong lebih pendek qasidahnya. Rawinya yang banyak dibaca. Kenapa? Maaf, saya katakan, kok bisa? Iya. Nanti qasidah sama rawi ya beda. Gini, qasidah yang kita baca itu kadang-kadang qasidah yang nggak jelas siapa yang ngarang. Bener apa bener? Anda baca qasidah macam-macam, ada yang ngarang aja Anda nggak kenal kok. Tapi kalau rawi Anda kenal sama yang ngarang. Yang ngarang Habib Ali. Dan Maulid ini udah dapat bisyarah dari Nabi. Habib Ali itu dulu nggak mau nulis maulid kita sebarkan, enggak. Habib Ali Habsyi itu nulis maulid, kemudian setelah itu beliau nyuruh muridnya ziarah ke Madinah ya, baca. Berangkat Madinah baca, semua yang mau ke Madinah dititipin maulid suruh baca. Nggak ada bisyarah, nggak akan disebarkan Simtud Duror ini, udah tutup, jegrek, selesai, kunci. Baca muridnya, diantaranya Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Surabaya, baca depan makam Nabi dapat bisyarah. Ada juga nanti Habib yang lainnya. Kita pernah dengar itu ada satu habaib yang baca, itu ketiduran mimpi. Nabi Muhammad datang, diambil bukunya dibaca dari awal sampai akhir. Contoh durarnya itu. Mimpi, ru'yah. Anda percaya boleh, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya apa? Karena ini bukan rukun iman. Rukun iman kan wajib percaya semuanya. Ya. Itu juga ada lagi muridnya Habib lagi baca ke sana. Selesai baca, dia mimpi, dia berdiri bawa kitab maulid itu, Rasulullah keluar di makamnya, kemudian pegang kitab maulidnya, mengatakan apa? Selamat datang, dan selamat datang juga untuk kitab yang kamu bawa. Kemudian saya berdiri, saya mau mengagungkan kitab ini. Baca semua Rasulullah. Akhirnya dapat bisyarah, baru disebarkan oleh Habib Ali. Di Simtud Duror itu ditulisnya bulan Safar. Launchingnya dimulai dibaca itu bulan Rabiul Awal ketika itu. Safar itu selesai ditulis. Ya kalau ada orang yang membuat milad Simtud Duror bulan Safar, tapi ya nggak usah gitu juga ada. Ini umpama aja. Bulan Safar itu baca. Akhirnya dibaca ada di mana sampai ada di Indonesia dan lain sebagainya. Baca maulid. Nah, Anda dengan baca maulid itu Anda menyambungkan diri Anda dengan Nabi Muhammad, sadar atau enggak sadar. Kenapa? Karena di maulid itu ada bacaan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Sholawat yang kalau dibaca sholawat ini akan sambung rohnya orang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad. Kita mau nyambungin roh kita dengan Nabi belum tentu bisa, orang-orang istimewa. Tapi kalau kita baca, insya Allah kita termasuk orang yang istimewa yang akan disambungkan roh kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya baca maulidnya. Nanti dibaca, nah diselingin qasidah itu nggak ada masalah. Ini qasidah nggak ada masalah. Maulid dua rawi qasidah. Usul rawi itu kalau dibaca cepat kok, apalagi yang baca suaranya enak, cepat. Nah itu tentang mendatangkan nur Nabi Muhammad SAW. Anda baca sholawat yang banyak, Anda berusaha mengenal Nabi, dengerin kisah Nabi. Nabi itu kisah hidupnya luar biasa, penuh dengan pelajaran. Nabi Muhammad SAW dakwahnya gimana? Nabi ditolak sama orang Mekah. Nabi pergi ke Taif. Sampai di Taif dakwah. Datengin, Taif itu punya 3 pemimpin, datengin pemimpinnya. Ajak masuk Islam. Apa kata pemimpinnya? Memangnya Allah enggak punya nabi yang dikirim selain kamu? Kok kamu yang dikirim? Dan lagi sama orang yang kedua,
Kalau kamu benar Nabi, kamu terlalu mulia untuk saya ajak bicara. Tapi kalau kamu itu seorang pendusta, maka kamu terlalu hina untuk saya ajak bicara. Bayangin nih Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Kemudian setelah itu juga dan lagi yang nomor 3 bilang apa? Kalau kamu bergantung di Ka'bah dan kamu sumpah-sumpah, saya nggak akan percaya kalau kamu itu Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Ya udah kalau gitu kamu nggak mau nerima saya nggak apa-apa, tapi kamu nggak usah bilang sama orang-orang Quraisy kalau kamu menolak saya, biarkan saya bisa dakwah di sini. Kata orang tadi apa? Itu justru hal pertama yang akan saya lakukan. Saya akan kirim utusan ke Quraisy untuk ngabarin kalau kamu udah kita tolak. Ya udah kalau gitu biarkan saya keluar dalam keadaan selamat. Enggak mau. Panggil orang gila, panggil anak kecil, suruh ngelempari Nabi. Kenapa kok orang gila sama anak kecil? Nabi itu sampai seorang nabi itu kalau darahnya sampai tertumpah ke bumi, yang menumpahkan darah itu orang yang mukallaf, balik dan berakal, langsung turun azab. Enggak pakai permisi lagi. Brek, azab langsung. Mereka ya takut sebenarnya. Jangan-jangan Nabi benar suruh orang gila sama anak kecil lempari. Zaid bin Harithah jadi tamengnya Nabi, Zaid berdarah-darah, Nabi Muhammad yakin juga berdarah-darah. Nabi Muhammad jalan bentar, berhenti. Kenapa? Sakit, berdarah. Jalan lagi, berhenti. Terus begitu. Rasulullah. Anda bayangkan ketika itu orang-orang itu melempari manusia termulia yang berjalan di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Manusia termulia berada di muka bumi, Nabi Muhammad dilempari ketika itu. Kita nih serepot-repotnya dakwah, serepot-repotnya didik orang, gak pernah sampai dilempari. Pernah kita sampai dilempari? Dilempar mungkin cuma sekali, Nabi dilempari. Makanya saya tuh malu kalau disambut pakai tolak al-badru. Kayak mohon maaf ditempelin kotoran muka saya. Kalau sambut pakai tolak al-badru, sambut meriah, malu saya ini. Kenapa? Nabi saya dulu dilempari batu dulu. Hijrah baru disambut dengan tolak al-badru. Saya nggak pernah dilempari apa-apa. Datang ke majlis, disuguhin makanan enak, mau disambut pakai tolak al-badru, nggak tahu malu saya ini. Yang nyambut nggak ada masalah, yang disambut harus merasa begitu. Apa jasa saya untuk umat Nabi Muhammad? Nggak ada. Kok layak saya disambut pakai tolak al-badru? Nggak layak sebenarnya. Malu saya kalau disambut dengan tolak al-badru. Kadang-kadang di tempat pengajian dimanapun juga, saya kalau disambut tolak al-badru kadang-kadang saya suruh berhenti, bukan karena apa? Bukan karena sambutannya, enggak. Karena sayanya merasa enggak layak gitu aja. Yang nyambut terima kasih Anda sudah husnudon sama saya. Tapi saya harus punya perasaan tahu diri, enggak layak saya disambut dengan tolak batu. Tapi Muhammad ini dilemparin batu. Orang termulia di muka bumi dilempari batu. Duduk. Malamnya tahajud. Tahajud enggak berhenti. Dilempari batu nih, tahajud enggak berhenti. Angkat tangan, ya Allah, Allahumma inni asy'u ilaika dhu'faka, ya Allah aku mengeluh kepadamu. Apa yang dikeluhkan? Orang Taif zalim. Saya begini kan? Enggak, ya Allah, saya mengeluh. Saya ini orang yang lemah, kurang strategi, direndahkan di mata manusia. Ya Allah, Engkau mau memasrahkan aku kepada siapa? Kepada musuh, kepada siapa ya Allah? Inti doanya ya, bil makna. Ya Allah, semuanya itu aku gak peduli ya Allah. Kalau kamu gak marah kepada Allah, apapun yang saya terima aku gak peduli ya Allah. Bayangin Nabi Muhammad seumur hidup sekalipun aja sepermili detik maksiat gak pernah. Mengatakan apa? Ya Allah, kalau tadi saya dilempari batu bukan karena engkau marah, saya gak peduli. Saya gak peduli ya Allah. Yang penting kau jangan marah kepadaku ya Allah. Sedangkan orang zaman sekarang menghabiskan umurnya, duitnya untuk hal-hal yang dimurkai sama Allah. Enggak pernah sekalipun takut sama murkanya Allah. Aneh. Ini makanya jauh nih. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi datang orang-orang tuh pamitan ketika itu. Malaikat. Ini gunung mau kita angkat, mau kita jatuhin. Gunung mau kita angkat, mau kita jatuhin. Pamit sama Nabi. Gimana nih kalau gunung kita angkat kemudian kita jatuhin? Kemudian ketika itu
Nabi mengatakan, Bang, jangan. Saya berharap anak cucu mereka, pengen anak cucu mereka akan jadi orang yang memegang agama ini. Itu dirasakan oleh Rasulullah SAW. Memasuk Mekah, Zaid bin Harithah bilang apa? Ya Rasulullah, mau kemana kita? Ayo masuk Mekah. Ke Mekah lagi. Ke Mekah lagi. Mereka udah ngusir kita loh ini. Kata Nabi, Zaid, jangan khawatir. Nanti kamu akan lihat, kita akan dapat solusi. Kamu akan lihat Allah asti nasiru dinihi wa mudhirun nabi. Allah tuh pasti akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Jangan khawatir. Akhirnya benar masuk ke Mekah, Isra Mi'raj, hijrah 10 tahun, kemudian Fathu Mekah. Sejarah membuktikan pemenangnya adalah Nabi Muhammad SAW. Agamanya sekarang jadi agama yang paling banyak ada di dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngerti sejarah semacam ini penting. Kenapa? Begitu kita mengenang Nabi, maka kita menghadirkan Nur Muhammad dalam hati kita. Begitu kita sholat sama Nabi dengan kerinduan, hadir Nur Muhammad dalam hati kita. Anda bayangkan sahabat Mu'adz itu, Nabi bilang apa sama Mu'adz? Ya Mu'adz, inni la uhibbuk. Hai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ini kalau kita merasapi makna ini, Mu'adz bin Jabal luar biasa nih. Mu'adz, aku mencintaimu. Nabi yang ngomong. Makanya insya Allah kalau kita hadir Nur Muhammad dalam diri kita, insya Allah kita sholat, insya Allah semoga kita mimpi Nabi mengatakan aku mencintaimu juga kepada kita semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Cintai Nabi Muhammad. Dan cinta sama Nabi Muhammad, falhana, maka kebahagiaan akan datang, waladiddu ghaib, yang bukan kebahagiaan akan menyingkir dari kehidupan kita semuanya. Ada apa yang senang hidupnya, cintai Nabi Muhammad. Belajar, usaha, maksimalkan, pelajari jalan Nabi, Anda akan cinta dengan Rasulullah SAW. Semoga ya ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tadi udah ada doa maulid, saya rasa udah cukup. Dan semoga semua yang hadir Allah berikan pahala yang berlimpah ruah insyaallah. Semoga Allah jadikan kita hatinya sambung dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami orang yang pantas dan layak malutuful afiyah untuk memandang Nabi Muhammad. Rabb, Allah, satukan hati kami semuanya, kumpulkan hati kami semuanya dengan hati Nabi Muhammad. Jadikan kami semua mendatangkan, dapatkan cahaya dalam kehidupan kami. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami selalu bisa mengikuti aturan-Mu, lalu bisa bersabar atas semua ketetapan-Mu, bersyukur atas semua nikmat-Mu. Panjangkan usia kami dalam ketaatan, sehatul afiat, terutama para habaib dan ulama kami ya Allah. Semoga Engkau panjangkan usianya, Engkau mudahkan dakwahnya, Engkau mudahkan perjuangannya. Dan semua yang hadir yang punya masalah, Engkau angkat semua masalahnya Allah. Sedang sakit, Engkau angkat semua penyakitnya. Yang anaknya nakal, Engkau jadikan anaknya soleh. Rumah tangganya bermasalah, Engkau jadikan rumah tangganya baik. Ya Rabbi Allah, jangan sampai ada satu pun di antara anak kami yang enggak mencintai Nabi Muhammad. Jadikan kami dan anak kami semuanya pecinta Nabi Muhammad. Jadikan semua keluarga kami adalah orang yang mengagumi Nabi Muhammad. Ya Rabbi Allah, jadikan istri kami adalah istri-istri yang solehah. Jadikan suami kami adalah suami-suami yang soleh. Ya Rabbi Allah, jadikan kami adalah anak yang mendapatkan ridhonya orang tua kami semuanya ya Allah. Ya Rabbi Allah, jangan Kau wafatkan orang tua kami sebelum mereka ridho kepada kami semuanya ya Allah. Dan kami anak yang diridhoi oleh orang tua kami ya Allah. Jadikan majlisnya adalah majlis yang akan membahagiakan kami dunia wal akhirah. Ya Rabbi Allah, semoga Engkau memandang kami semuanya. Ya Rabbi Allah, semoga Nabi Muhammad memandang kami semuanya dengan tersenyum. Semoga Nabi Muhammad mencintai kami semuanya ya Allah. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah, berkat berkah-Mu, berkat rahmat-Mu ya Allah, berkat Nabi Muhammad, berkat semua oleh Allah wa salihin. Semoga semua yang punya hajat Engkau kabulkan hajatnya di malam hari ini. Kau jadikan kami semuanya adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga, hidup di dunia seakan di surga, dan nanti di akhirat masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apa yang kami hajatkan, apa yang kami catatkan dan dijaga oleh para ulama kami yang Kau kabulkan. Semoga Jakarta dihindarkan dari segala macam musibah. Semoga Allah kumpulkan para ulama, para habaib kita. Engkau berikan kepada kami pemimpin yang adil, berikan kepada kami pemimpin yang saleh. Kau jadikan kami semuanya adalah orang-orang yang selalu beruntung di dunia dan di akhirat ini. Allahumma rabbana nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamal afiyah, syukur ala al-afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa muallimina wa dhil huquqi alaina waftah alaina wa ala auladina wa tulabatina futuhal arifin wa faqina hum fid din wa alimna wa yahum at-ta'wil wa dinna yahum ila sawa'is sabil. Sallallahu alaihi wasallam.